Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanita Lia, saya perwakilan dari kelompok yang terdiri dari Dita Alda Rizky, Mira Maulina, Dela Sagita, dan Kela Turvina. Di sini kami akan membahas tentang metode penelitian penggajian karyawan pada PT Kantor TNS Pontianak. Yang akan dibahas adalah analisis dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat perangkat lunak, metode penelitian, ruang lingkup perangkat lunak, penjadwalan, pengembangan perangkat lunak, keuntungan yang diharapkan, analisis kebutuhan sistem antara input, proses, output, dan topologi jaringan, desain sistem, use case, dan activity diagram, desain basis data, antarmuka, navigasi, pembuatan kode program, pengujian, pemeliharaan, dan dokumentasi pengerjaan proyek. Dan akan dibahas pertama oleh Mira Maulina. Perkenalkan, nama saya Mira Maulina. Saya adalah pembahas pertama. Yang akan saya bahas adalah analisis dan rumusan permasalahan. Analisis permasalahan adalah kajian sementara untuk mengetahui penyebab-penyebab timbulnya masalah, serta alternatif pemecahan masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang ada pada makalah kami, maka dapat disimpulkan analisis permasalahannya adalah penggajian secara manual dapat menyebabkan data mudah rusak dan hilang. Jadi, jika penggajian dikomputerisasikan, perusahaan dapat menyimpan data dengan cepat. Juga, penyimpanan data di komputer lebih aman dan rapi. Yang kedua, saya akan membahas tujuan dan manfaat perangkat lunak. Yang pertama adalah tujuan. Untuk membantu mempermudah sistem penggajian pada PT Kantor TNS agar tidak terjadi kesalahan pada saat penggajian, maka kami membuat rancangan penggajian pada PT Kantor TNS Pontianak. Untuk mengetahui ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian pada program studi Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, manfaatnya mengetahui proses bisnis transaksi penggajian pada PT Kantor TNS Pontianak, menganalisis permasalahan yang terjadi dalam prosedur penyajian pada PT Kantor TNS Pontianak, dan memahami metode penelitian penggajian karyawan pada PT Kantor TNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Alda Rizky yang akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Saya akan membahas makalah bab 1 pendahuluan pada bagian metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Jadi, mengapa penelitian ini sangat penting? Karena penelitian ini mempengaruhi berhasil atau tidaknya riset atau penelitian yang dilakukan. Kemudian, karena metode penelitian merupakan gambaran mengenai bagaimana cara penelitian dilaksanakan dan tata caranya secara sistematis. Kemudian, metode penelitian di proyek kami ini ada 2 bagian. Yang pertama, metode pengembangan software. Yang kedua, metode pengumpulan data. Yang metode pengembangan software itu terdapat analisis kebutuhan software, desain, pembuatan kode program, pengujian, pendukung atau pemeliharaan. Yang kedua, itu metode pengumpulan data. Pertama, observasi. Kedua, wawancara. Ketiga, studi pustaka. Dan sekian penjelasan dari saya di bagian metode penelitian ini, kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya Dela Sagita. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perangkat lunak, penjadwalan pengembangan perangkat lunak, dan keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, ke ruang lingkup perangkat lunak. Untuk lebih memusatkan lagi, agar dapat dipahami dengan jelas, maka penulis membuat batasan-batasan permasalahan sistem informasi pada PT Kantor TNS Pontianak ini. Mulai dari pengolahan data karyawan, data pembayaran uang jalan, transaksi, penggajian, serta laporan keuangan. Sistem ini menggunakan peralatan pendukung seperti SAM sebagai penghubung database, PHP MyAdmin sebagai penyimpanan database, NetBeans sebagai menulis, melakukan compile, mencari error, menghasilkan program yang berjalan desktop, web, enterprise, serta mobile, dan dihasilkan keluar masukan dari rancangan bangunan sistem informasi keuangan pada PT Kantor TNS Pontianak ini. Lalu kita beralih ke penjadwalan pengembangan perangkat lunak.
Nah, di penjadwalan perangkat lunak ini ada 3 bagian yang kami buat. Yang pertama, bagi proyek ke dalam tugas, waktu, perkiraan, dan sumber yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, atur tugas secara bersamaan untuk membuat penggunaan tenaga kerja yang optimal. Yang ketiga, minimalkan ketergantungan tugas untuk menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh satu tugas menunggu yang lain untuk diselesaikan. Lalu kita beralih ke keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang kami harapkan di sini yaitu dapat membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan, mempermudah peroleh informasi secara detail, valid, dan up-to-date, sehingga mempercepat dan mempermudahkan proses pengambil keputusan. Sekian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada input, proses, output. Input ini yaitu dalam sistem informasi adalah yang dimaksud dengan kegiatan mengumpulkan dan menangkap data mentah dalam memproduksi gaji. Misalnya jumlah jam setiap karyawan harus dikumpulkan sebelum gaji dapat dihitung ataupun dicetak. Sedangkan untuk proses yaitu sebuah proses pengolahan yang berarti mengubah data menjadi output yang berguna sebagai perhitungan, membandingkan data, dan mengambil tindakan alternatif, serta menyimpan data untuk pengguna masa depan. Pengolahan data ini menjadi informasi yang berguna sangat penting dalam pengaturan bisnis. Nah, selanjutnya yaitu output. Dalam sistem informasi, output itu melibatkan menghasilkan informasi yang berguna, biasanya dalam bentuk dokumen dan laporan. Output ini dapat mencakup gaji bagi karyawan, laporan untuk para manajer, dan informasi yang diberikan kepada pemegang saham, bank, instansi pemerintah, dan kelompok-kelompok lainnya. Dalam beberapa kasus, output itu dari satu sistem dapat menjadi masukan bagi orang lain. Nah, selanjutnya yaitu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu yang mana terdiri dari node, link, dan sequence. Nah, contoh ini yaitu topologi bus. Pada topologi bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server itu dihubungkan. Nah, ini yang dinamakan dari kabel tunggal. Kabel tunggal ini menghubungkan dari komputer ini ke ini ke ini, dan dia hanya menggunakan sebuah kabel tunggal. Nah, selanjutnya yaitu topologi bintang. Topologi bintang ini atau lebih sering disebut dengan topologi star. Masing-masing workstation dihubungkan secara langsung ke server atau hubungan. Nah, seperti ini contoh dari topologi star, yang mana workstation ini dihubungkan secara langsung ke server ini. Nah, selanjutnya yaitu topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performa tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur-fitur yang time sensitif seperti video dan audio, ataupun ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Nah, seperti ini. Topologi jaringan ring ini kemudian akan membentuk sebuah cincin seperti ini yang mengumpul. Nah, selanjutnya yaitu design system, use case, dan activity diagram. Use case diagram adalah gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor. Use case ada interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Nah, di sini yaitu ada supervisor dan kantor pusat. Di sini supervisor dapat melakukan login, mengolah proyek karyawan, mengolah proyek karyawan, mendata gaji karyawan, mendata peserta loan, mendata cash voucher. Nah, untuk sedangkan kantor pusat, dia dapat juga melakukan login, mengolah proyek karyawan, mendata gaji karyawan, kemudian dapat merekapitulasi pengeluaran gaji. Yaitu activity diagram. Activity diagram adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan dan pengulangan konvensi. Seperti di sini, supervisor dan sistem. Supervisor dan membuka halaman, kemudian menampilkan halaman seperti ini, terdapat banyak step. Nah, ada pilih karyawan, dan ini terdapat ada dua style.
ini ada activity diagram data master project. Kemudian ada activity diagram data master pengguna, data master proyek, kemudian ada activity diagram data transaksi cash voucher, kemudian ada activity diagram data transaksi gaji, ada activity diagram data transaksi peserta loan. Nah, selanjutnya yaitu desain basis data, yang mana terdiri dari entity relationship diagram ataupun ERD, kemudian spec file, dan struktur kode. Nah, yang pertama yaitu desain basis data, ERD. Nah, ini merupakan ERD dari Penggajian PT Kantor TNS Pontianak. Entity Relationship Diagram adalah suatu pemodelan basis data yang menghubungkan ataupun merelasikan antar entitas. Nah, ini dinamakan entity. Nah, sebenarnya ERD ini sudah pernah kita pelajari waktu semester 2. Di sini terdapat banyak entity, yaitu pengguna, cash voucher, project, detail project, kemudian peserta loan, gaji, karyawan. Saya memberikan satu contoh, misalnya di sini pengguna dapat melakukan 1 kali login, kemudian pengguna mendapatkan cash voucher. Nah, selanjutnya seperti karyawan mendapatkan gaji, kemudian karyawan juga mendapatkan cash voucher. Nah, selanjutnya yaitu spec file. Spec file ataupun spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Adapun spesifikasi file yang digunakan penulis dalam rancangan ERD dan LRS pada rancangan sistem informasi penggajian karyawan pada PT Kantor TNS Pontianak. Nah, ini merupakan spesifikasi file. Spesifikasi file yaitu merupakan penjelasan untuk lebih detailnya yang kita rancang. Terdapat ada keterangan, size, tipe, akronim, elemen data seperti ini. Jadi dia itu lebih detail. Di sini ada tabel karyawan, tabel project, detail project, ada tabel cash voucher, kemudian ada tabel peserta loan, tabel pengguna, dan yang terakhir yaitu ada tabel gaji. Nah, selanjutnya yaitu struktur kode. Struktur kode ataupun kunci primary key ini memiliki struktur kode. Adapun struktur kode untuk setiap kode, kunci ataupun primary key yang dirancang oleh penulis terhadap entitas karyawan dan entitas gaji. Contohnya yang ada di sini pada penggajian yaitu ID karyawan maupun ID gaji. Selanjutnya yaitu desain antarmuka. Desain antarmuka merupakan tampilan pada program. Yang pertama itu halaman utama. Halaman utama ini terdiri dari data master. Data master ini kemudian terdiri dari karyawan, project, pengguna, detail project. Kemudian ada transaksi. Transaksi ini terdiri dari cash voucher, gaji, peserta loan. Kemudian ada form input. Ada form input karyawan. Dalam form input karyawan ini terdapat menu simpan, batal, kembali. Kembali ini klik jika ingin kembali ke halaman utama. Sedangkan simpan, batal, simpan ini untuk menyimpan inputan, kemudian batal untuk membatalkan. Kemudian ada form input project, ada form input pengguna, form input detail project, kemudian ada form input cash voucher, form input gaji, dan yang terakhir itu form input peserta loan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan struktur navigasi. Struktur navigasi adalah struktur atau alur dari suatu program yang menentukan struktur navigasi merupakan hal yang sebaiknya dilakukan sebelum membuat suatu aplikasi. Di dasar utama, kita akan ketemu dengan halaman utama, login, indeks, dan logout. Jika kita mengklik login, maka kita ketemu pada form beranda, data master, dan data transaksi. Jika kita mengklik data master, akan keluar panel-panel seperti karyawan project, pengguna, dan detail project. Di dalam karyawan project, pengguna, dan detail project ada simpan, batal, dan kembali. Simpan untuk menyimpan data-data tersebut,
batal untuk tidak jadi menyimpan. Kembali adalah kembali ke beranda atau data master atau ke halaman sebelumnya. Data transaksi. Jika kita mengelik data transaksi, akan keluar cash voucher, gaji, dan peserta loan. Pada tiga panel tersebut akan ada simpan, batal, dan kembali. Sama seperti panel yang di data master. Simpan itu untuk menyimpan, batal untuk tidak jadi menyimpan, kembali untuk kembali ke data transaksi atau halaman sebelumnya. Saya Mira Maulina akan membahas tentang pembuatan kode program. Setiap form tabel memiliki model, controller, tampil, JSP, input, dan edit. Di sini saya mengambil contoh forum project. Yang pertama, project model. Public class project model, string ID project, DSQ supervisor. Koneksi DB sama dengan mu. Di sini adalah berfungsi untuk mengkoneksikan pada database. Public void simpan berfungsi untuk menyimpan data yang ingin diinput langsung pada database. Public void untuk menghapus. Public update untuk mengedit forum. Public list project model tampil project. Ini berfungsi untuk menampilkan forum tabel project. Strings SQL select from project order ID by ID project. Di sini berfungsi menampilkan project yang sesuai pada database. Sistem akan memanggil berdasarkan ID project. Yang kedua, controller. String aksi sama dengan request get parameter aksi. If aksi simpan. Ini adalah jika ingin menyimpan, sistem akan menyambung dengan sistem project yang akan sudah diatur pada project JSP nanti. Else if hapus untuk jika ingin menghapus project. Else if update jika ingin mengedit data dan memperbaruinya. Di sini ada project JSP. Project JSP sudah bersambung dengan project model. Index UAS JSP input project. Project JSP sudah tersambung pada input project. Jadi ketika ingin menginput project, dia akan menampilkan berdasarkan pada project JSP. Tambah data, untuk menambahkan data, ID project, DSQ supervisor. Project controller, aksi hapus ID project. Jadi, ini yang project controller untuk hapus berdasarkan ID yang ketika ditampilkan pada project controller tadi. Ini untuk mengedit project. Yang kedua adalah fungsi input. Fungsi input, indeks UAS JSP hal sama dengan project, di sini akan menyambung pada project JSP.
Ini adalah untuk membuat forum mengedit pada tabel project. Sekarang adalah tampil project. Tampil project adalah berfungsi untuk menampilkan forum tabel project. Forum tampil project untuk menampilkan hasil tabel pada tabel project. Kedua adalah edit project. Ini berfungsi untuk mengedit forum tabel project. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Belum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian black box. Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja, tanpa tahu ada apa di balik bungkus hitamnya. Saya akan memberikan contoh tentang pengujian black box terhadap peserta round. Skenario pengujiannya mengosongkan ID peserta round, biaya briefing, fee supplier, nota care fee, biaya order, total fee, lalu klik simpan. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak akses karena data masih kosong. Kesimpulannya valid. Lalu saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu sistem dalam memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar, perubahan bisnis. Sistem terinfeksi malware aktif. Sistem berkas korup. Perangkat keras melemah. Untuk mencegah hal-hal tersebut digunakan MOS, Maintenance Operating System, yang berfungsi untuk manajemen malware yang aktif, pemulihan data recovery, dan perbaikan sistem berkas dan diagnosa perangkat keras. MOS tidak menulis ke disk atau menjalankan kode apapun dari disk, memiliki akses langsung ke perangkat keras, dan hanya membutuhkan sedikit bagian dari perangkat keras untuk bekerja dengan sempurna. Selain dengan MOS, kita juga dapat memelihara sistem pada Windows dengan cara yang sederhana, seperti jangan pernah mematikan power sampai sistem benar-benar sudah shutdown. Buatlah backup data yang penting-penting. Lakukan defragment setidaknya 1 bulan sekali. Sisakan sedikit space kosong di partisi tempat sistem operasi berada. Gunakan firewall jika terkoneksi dengan jaringan. Lakukan pengecekan virus secara rutin. Lalu ini sedikit ada dokumentasi pengerjaan proyek. Pengerjaan proyek kami ini dilakukan di rumah saja dengan cara online. Ini pengerjaan proyek dari Kela Turfina, Dela Sagita, Dita Alda Rizky, Mira Maulina, dan saya sendiri, Vanitalia.